Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian semua kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, diberi rezeki yang berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata di masa lalu, yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Alur kisahnya yaitu menceritakan tentang kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum yang berbadan kuat dan besar. Mereka dikaruniai tanah lengkap dengan sarana irigasi air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah, pertanian dan perkebunan mereka. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah. Dalam waktu singkat, mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku lainnya. Disinilah Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaum Ad yang sangat durhaka. Begitulah sifat asli manusia. Mereka selalu lalai apabila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai. Mereka pasti lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang selalu merasa kurang dan ingin yang lebih. Kaum Ad merupakan kaum yang terkenal paling durhaka pada zaman itu. Mereka hidup di negeri Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Oman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Mereka menyembah patung berhala yang bernama Somud, Sada, dan Al-Haba. Kisah berlanjut. Usaha Nabi Hud alaihissalam mengajak kaumnya menuju ke jalan yang lurus. Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh, yaitu cucu dari Nabi Nuh. Beliau adalah orang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, cerdas, dan tegas. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang lurus, dan memohon ampunan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus berusaha mengajak kaumnya agar tidak lagi menyembah selain Allah. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang maha menghidupkan kita dan yang mematikan. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi ini. Siapa yang beramal baik akan mendapatkan pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan di dalam neraka. Sungguh sayang sekali, ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, "Mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu omong kosong dan bualanmu saja. Orang hidup hanya sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini.
Kalau sudah mati, ya sudah, tidak ada urusan lagi. Bahkan mereka berani mencerca Nabi Hud. Perbuatan mereka semakin keterlaluan. Kemaksiatan terus merajalela. Mereka mengejek dan mengolok-ngolok beliau sebagai orang yang bodoh dan tidak mempunyai akal. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah SWT. Melihat hal yang demikian, Allah menjadi murka. Dia menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun, dan tak ada satu tetes hujan sama sekali dalam kurun waktu itu. Lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini telah rusak. Mereka mengalami kelaparan. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, mohon ampunilah engkau kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Namun, peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka dengan berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu itu. Kami sama sekali tidak akan mempercayainya. Hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Akibatnya sungguh mengerikan. Kaum Ad yang durhaka itu ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin sekali dan kencang sekali selama 7 malam 8 hari. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua menjadi berantakan, tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal. Semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan utusan Allah, dan Allah hanya menyelamatkan Nabi Hud serta pengikutnya saja. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Hud alaihissalam tersebut. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.